Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini, kami dari kelompok kami akan menjelaskan dan juga mendemokan aplikasi buatan kami yaitu SCA Laundry, aplikasi berbasis website yang merupakan final project dari mata kuliah pembangunan framework dan juga UI/UX. SCA Laundry merupakan sebuah aplikasi yang dimana user dapat melakukan pemesanan laundry secara online tanpa perlu datang ke tempat, yang meliputi pengisian daftar seperti jenis layanan, form penyebutan, form daftar data diri, dan juga total pembayaran yang akan dilakukan oleh user nanti. Dan ada fitur-fitur lain yang dapat dilihat dan diakses oleh user ketika user sudah login. Sebelum melakukan semua itu, user akan diarahkan dan juga diminta untuk melakukan login terlebih dahulu. Oke, jadi kita masuk ke dalam halaman login, di mana halaman sebelum masuk ke home SCA Laundry kita diharuskan untuk mendaftarkan akun dahulu. Jadi kita pencet daftar di sini. Nah, sebelum nama kita isi lengkap akan muncul warning atau alert basic please fill out this field. Kita isi yang sesuai, misal nama Ignas dengan email ignas@gmail.com, dengan password kita isi, lalu konfirmasi password sesuai dengan password yang kita tulis tadi, lalu kita lakukan daftar sekarang. Nah, setelah kita berhasil, kita akan diarahkan ke home SCA Laundry. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kodenya. Nah, pertama kita menjelaskan halaman login. Jadi di mana show login ini menampilkan halaman login, di mana kode ini berfungsi sebagai pintu masuk tampilan login. Jadi saat user membuka URL login, misalnya /login, metode ini yang mengembalikan view ke out login, yang artinya Laravel akan merender file blade ke resource view out /login.blade.php yang berisi UI form login, di mana ini belum ada proses database atau validasi sehingga murni hanya tampilan halaman. Selanjutnya kita lanjut ke proses login, di mana halaman ini memproses login dan mengarahkan berdasarkan role yang kita pilih. Jadi pertama kita validasi request agar email wajib diisi dan harus format email serta password wajib diisi. Lalu hasil validasi disimpan ke kredensial yang berisi pasangan email dan password. Kemudian untuk kode out, attempt, dan kredensial digunakan untuk mencocokkan data login dengan tabel user. Jika sukses, saya regenerate session untuk keamanan, di mana ini untuk mencegah section v session, lalu mengambil user yang sedang login melalui out user. Setelah itu bagian pentingnya yaitu di logika role tadi, kita bisa, jika role user adalah sebagai admin, akan langsung direct ke halaman atau dashboard admin. Jika bukan sebagai admin atau user biasa, akan direct ke homepage. Lalu selanjutnya ke halaman register, di mana ini adalah halaman register user baru dan login. Jadi metode ini membuat akun user baru, di mana pertama wajib nama wajib diisi, lalu email dan harus unik di tabel user, password minimal dengan 8 karakter dan harus cocok dengan password konfirmasinya. Bagian pentingnya adalah hash make request password, karena password harus disimpan dalam bentuk hash, bukan plain text. Lalu saya set ke default menjadi user, di mana saat poinnya 0 dan atau nomor kosong sebagai default profil. Setelah akun berhasil dibuat, kita akan login menggunakan out login user supaya user tidak perlu login ulang setelah register. Dan terakhir saya redirect ke homepage sambil mengirim flash dan menampilkan pesan registrasi berhasil dan selamat datang. Lalu untuk logout, di mana logout ini tidak cukup hanya memanggil logout out, kita tambahkan juga invalidate untuk menghapus session lama dan di-regenerate untuk menghindari CSS token atau reuse. Dan user diarahkan kembali ke halaman login. Oke, selanjutnya di halaman dashboard ini, user akan disambut dengan hero section yang dimana ini berisi penjelasan dan juga kata-kata naratif untuk menjelaskan SCA Laundry ini. Dan di sini ada tombol pesan sekarang atau lihat layanan. Jika kita menekan tombol pesan sekarang, dia akan mengarahkan ke halaman form pemesanan. Sedangkan jika kita menekan tombol lihat layanan, dia akan mengarahkan ke halaman layanan kami yang dimana layanan-layanan ini akan diupload dan juga diunggah oleh role admin. Oke. Dan di bawah form pemesan ini terdapat form dashboard pelanggan. Form dashboard pelanggan ini yaitu sebuah section yang dimana untuk merangkum atau memberitahu
hal-hal penting yang dapat dilihat oleh user, misalnya total order. Jika user melakukan total order sebanyak 10 kali, dia akan tercatat di dalam sini, dan juga berapa pengeluaran yang telah dilakukan oleh user di halaman atau di website ini. Dan juga di sini ada poin, yang dimana poin ini akan mendapatkan 1 poin di pembayaran sebesar 10.000, dan poin ini akan berguna nanti bagi user ketika dia akan melakukan pemesanan, ketika user telah mendapatkan 10 poin. Di sini kita tes melakukan demo untuk melakukan pemesanan. Kita pilih dulu seperti jenis layanannya, dan kita masukkan estimasi berat yang akan dilakukan oleh user. Catatan khusus tidak wajib diisi, tapi bisa diisi jika memang diinginkan. Kita next. Kita tulis alamat lengkap kita, misalnya PT HR 1 Blok A Mandiri. Tanggal penyebutan hari ini di sesi pagi jam 8 sampai jam 12. Jadi bagi pihak owner akan melakukan pick up laundry-nya di rentang jam 8 sampai jam 12 ini. Kita lanjut, dan kita isi nama lengkap kita dan masukkan nomor HP yang akan jadi tempat untuk tempat sebagai owner untuk melakukan konfirmasi pesanan. Dan di sini ada total order atau total pembayaran yang akan dilakukan oleh customer nanti kepada pihak owner. Kita konfirmasi. Oke, di sini muncul alert pesanan berhasil, kita oke. Dan akan redirect ke halaman dashboard lagi. Dan di sini akan muncul sebuah section bernama tracking pesanan. Tracking pesanan ini adalah sebuah section untuk kita sebagai user dapat tahu pesanan kita ini telah diambil atau telah dilakukan apa. Jadi sebagai user tidak harus menebak-nebak apakah laundry-nya dia ini sudah selesai, sedang dicuci atau disetrika, atau belum sama sekali bahkan. Di sini ada tulisan timeline progress-nya, sedang menunggu, dicuci, disetrika, dan juga selesai. Dan ada estimasi selesainya. Oke, kita lanjut ke controller-nya. Di form pemesanan akan dipanggil fungsi order controller, yang dimana terdapat function store. Function store ini berfungsi untuk menangani proses pembuatan pesanan laundry yang dilakukan oleh pengguna. Melalui form pemesan, ketika data dikirim ke server, sistem terlebih dahulu akan melakukan validasi terhadap inputan yang dilakukan oleh user. Misalnya di sini service ID, kita required access service ID, dan weight required numeric minimal 1. Jadi total pemesanan yang dilakukan oleh user itu minimal 1 kg. Dan nama kita required string maksimal 255 karakter, dan juga nomor telepon required string, pickup address required string, pickup date required date, pickup time required string. Oke. Setelah proses validasi tersebut berhasil, sistem mengambil data pengguna yang sedang login, yang dimana user out user ini menggunakan mekanisme autentikasi oleh Laravel sendiri. Selanjutnya, sistem mengambil data layanan laundry berdasarkan service ID ini. Dan data layanan ini digunakan untuk menghitung biaya layanan service price dikali request weight. Jadi harga ini akan dikali oleh berapa banyaknya pesanan, yang berapa banyak kilogram yang telah dipesan oleh user, dan akan diset biaya antar 10.000. Dan variable total, yang dimana biaya layanan ditambah oleh biaya antar tersebut. Dan di sini akan melakukan if else. Jika user point lebih besar dan sama dengan dari 10, user akan mendapatkan diskon sebesar 60%, atau di sini dikali 0,40. Dan user akan mendapatkan pengurangan poin sebesar 10, yang dimana jika user memiliki 10 poin dan poin tersebut telah dipakai user tersebut untuk menukarkan diskon, dia akan langsung dikurangkan poinnya menjadi 0 lagi. Dan di sini adalah variabel untuk mengenerate kode-kode random untuk sebagai bukti atau identitas pesanan, misalnya LDY dan random string 6 karakter. Oke. Setelah perhitungan biaya selesai, sistem menghasilkan kode pesanan unik yang dimana yang saya jelaskan tadi ini, yang mencakup, dan kemudian
controller ini menyimpan data ke dalam tabel orders yang mencakup informasi pengguna layanan yang dipilih, data penjemputan World Laundry, dan total lainnya. Dengan demikian, pesanan telah resmi tercatat di dalam database. Dan setelah pesanan berhasil disimpan, sistem akan menghitung jumlah poin yang diperoleh oleh pengguna berdasarkan total pembayaran yang dilakukan oleh user. Jadi total pembayaran akan dibagi 10.000, dan jika poin yang didapatkan lebih besar dari 0, user akan melakukan penambahan poin sebesar poin yang didapatkan oleh user. Dan di sini kita akan melakukan set admin number yang dimana kita telah set menjadi 087783923671. Ini adalah message yang dimana message ini akan tergenerate otomatis ketika user melakukan pemesanan. Oke, ini adalah sebuah variabel untuk mengenerate WhatsApp tadi, yang dimana HTTPS WA-me admin number yang telah kita set di atas ini. Dan kita akan di return the response seperti message pesanan berhasil dengan kita mendapatkan order kode dan juga melakukan WA URL yang di atas ini. Oke. Jika yang di atas ini tidak berhasil, kita akan catch gagal membuat pesanan atau error ke halaman 500. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan ke user controller yang dimana user controller ini berfungsi untuk di halaman dashboard tersebut. Oke, yang pertama terdapat class user control terdapat function index yang dimana terdapat variabel untuk mengambil semua data service yang ada di dalam database dan juga mengambil data-data user yang ada di dalam database. Dan kita juga akan mengambil data latest pesanan terakhir yang dilakukan oleh user dan juga total order dan total pengeluaran dan poin yang telah dilakukan oleh user. Oke, di sini adalah variabel orders, mana order where user ID, user get. Jadi kita mengambil data order dari database sesuai user ID dengan total order yang kita hitung dan total expense yang kita tambahkan dengan total price. Dan points yang didapat oleh user jika tidak ada points, dia akan menampilkan data 0. Dan di sini ada variabel untuk melakukan tracking atau latest order yang telah dilakukan oleh user, di mana user ID ini dengan service apa dan juga pesanan apa yang terakhir dilakukan oleh user, dan kita akan return view user page, contact, user files, user latest order, total expense points, dan yang return view ini yang akan dimasukkan ke dalam file folder tracking black.php. Oke. Selanjutnya kita akan menjelaskan untuk halaman admin, dashboard admin. Kita akan logout terlebih dahulu dan kita akan login menggunakan akun SCA Laundry. Akun ini sendiri telah disetting otomatis oleh admin seeder, yang dimana kita set akun admin ini sebagai email scalaundry@gmail.com dengan username admin, passwordnya password, dengan role admin, dengan nomor telepon 087783923671 yang telah didaftarkan oleh admin sendiri. Oke, kita coba melakukan login. Dan ketika login ini akan langsung dimasukkan ke halaman admin sesuai yang ada di fungsi admin controller tersebut di out controller di bagian session ini, user role. Oke, setelah berhasil login, kita masuk ke halaman admin, di mana halaman admin ini admin bisa melihat dan mengontrol pesanan yang telah dibuat oleh user. Nah, di halaman admin ini kita memiliki beberapa menu, yaitu ada dashboard, pelanggan, layanan, dan keuangan. Nah, di halaman dashboard ini terdapat tampilan pesan belum selesai. Nah, ini ada 2 pesanan yang belum ditindak, lalu juga ada total pendapatan, dan ada total pesanan atau total transaksi yang telah tercatat. Lalu selanjutnya ada menu pelanggan, di mana di dalam data pesanan pelanggan kita bisa melihat order ID yang telah dibuat pelanggan, nama pelanggan, layanan yang telah dipilih, statusnya, di mana statusnya ini
kita masih menunggu, dan untuk aksinya kita bisa pilih. Jika misal kita masih cuci, kita bisa pilih dicuci, jika sudah disetrika kita bisa pilih setrika, dan jika semua tahapan sudah dilakukan kita bisa pilih selesai. Lalu kita diarahkan ke chat WhatsApp di mana kita bisa memberi notifikasi kepada pelanggan dengan pesan halo Kak, pesanan saat ini sudah selesai. Lalu kembali lagi, setelah pesanan selesai juga statusnya di sini sudah berubah menjadi selesai. Lalu selanjutnya ada halaman layanan, di mana halaman layanan ini admin bisa mengelola layanan dan harga. Nah, di sini kita bisa ada menu tambah layanan, di mana menu tambah layanan kita bisa menambahkan nama. Misal kita pilih cuci spray, harga kita isi dengan 10.000, lalu foto layanan kita pilih. Nah, kita pilih spray ini contohnya. Nah, simpan layanan. Ketika berhasil, layanan berhasil ditambahkan dan akan muncul gambar dan pilihan cuci spray yang telah kita tambahkan tadi. Nah, di sini di halaman ini juga kita bisa mengedit harganya. Kita contohkan misal dari harga 7.000 kita ganti menjadi 12.000. Nah, disimpan sudah bisa ganti ya. Lalu untuk namanya kita bisa ganti dari cuci reguler kita ganti menjadi cuci express. Nah, kita sudah tersimpan. Lalu kita juga bisa menghapus layanan yang sudah ada. Kita pilih OK. Nah, setelah berhasil, layanan berhasil dihapus, akan muncul tulisan layanan berhasil dihapus. Kita lanjut ke menu laporan keuangan. Di menu laporan keuangan kita bisa melihat total transaksi yang telah dibuat oleh user. Lalu kita juga bisa melihat total pemasukan yang sudah masuk, dan kita bisa melihat periode, tanggal dan bulan yang sudah kita pilih. Nah, di sini tanggalnya sudah tercatat ya, ada 14 Desember 2025 dengan kode LDY bla 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 bla, lalu ada pelanggan, lalu ada layanannya yang dipilih adalah cuci spray dengan status masih menunggu dan total transaksinya adalah 50.000. Dan di aksi kita bisa melihat strok pembayaran yang sudah dilakukan oleh pelanggan. Dan juga di halaman keuangan ini kita hanya dapat melihat atau memilih periode-periode yang kita lihat di sini, yaitu periode-periode yang ada datanya saja. Jika periode atau bulan dan tahun yang kita mau pilih itu tidak ada datanya, dia tidak akan muncul di dalam drop down button ini. Oke. Selanjutnya kita akan menjelaskan logic atau controller untuk melakukan dashboard admin tersebut. Oke, kita akan menjelaskan di halaman admin controller, di mana di halaman dashboard admin kita akan menampilkan ringkasan data dan update terbarunya. Di metode ini mengisi dashboard admin dengan data ringkasan, di mana saya menghitung jumlah pesanan belum selesai dengan kondisi status tidak sama dengan selesai. Lalu menghitung total pemasukan dengan kode sum total price dan total order dengan count. Lalu semua data itu dikirimkan ke view melalui admin.index, dan juga saya memakai konsep satu view utama admin dan mengontrol halaman mana yang tampil lewat variabel page dan title. Jadi di halaman admin.index bisa menampilkan konten berbeda seperti dashboard, pelanggan, service, dan finance berdasarkan page yang telah dipilih. Lalu selanjutnya yaitu ada data pelanggan atau customer, di mana ini menampilkan data dan yang diobserv oleh pelanggan. Di sini saya menampilkan daftar order sebagai representasi data pelanggan atau transaksi, di mana semua order terbaru dan lempar ke view yang sama yaitu di halaman admin.index. Lalu saya set page menjadi customer agar bagian customer yang dirender dapat berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya kita masuk ke service, atau yaitu di halaman service ini menampilkan dan mengelola layanan. Metode ini mengambil semua layanan dari tabel service dengan kode service all. Tujuannya itu agar admin bisa melihat daftar layanan seperti cuci biasa, express, dan lain-lain. Termasuk harga dan gambar sama seperti sebelumnya, yaitu saya return ke admin.index dengan page sama dengan service supaya halaman layanan yang muncul. Lalu keempat yaitu ada laporan
keuangan dengan filter tahun atau bulan, dan juga tabel. Ini metode yang paling panjang karena fungsinya lengkap, yaitu menentukan tahun dan bulan yang tersedia berdasarkan data yang telah dipesan, lalu memilih tahun atau bulan yang diminta oleh user jika valid, kemudian mengolah data untuk masuk ke dalam tabel. Lalu pertama saya mengambil daftar tahun dari data order, yaitu memakai kode year created at, lalu distinct. Kalau tidak ada data order yang diambil sama sekali, saya default ke tahun sekarang. Setelah itu saya tentukan selected year, di mana kalau request mengirim tahunan dan ada di list available years dipakai, jika tidak pakai tahun terbaru. Lalu saya juga mengambil daftar bulan berdasarkan selected year. Jika kosong, saya cari order terakhir sebagai fallback atau pakai bulan sekarang. Setelah itu saya pilih selected month dengan cara yang sama seperti tahun. Terakhir saya mengambil 10 transaksi terbaru pada bulan dan tahun tersebut dan memanggil with service supaya relasi service yang diambil bisa menghindari query berulang saat view menampilkan nama layanan. Lalu selanjutnya kita ada update status atau mengubah status pesanan. Jadi di metode ini status pesanan berdasarkan ID, di mana saya pakai find or fail ID agar jika ID tidak ditemukan otomatis menampilkan pesan error atau tidak valid dan berhasil disimpan. Lalu status diambil dari input request status dan disimpan, dan juga membuat dua mode respon jika request mengharapkan JSON biasanya dari Ajax lalu dibalaskan JSON sukses dan status terbaru. Kalau request biasa saya redirect back dengan flash message, dan saya bungkus dengan try catch agar jika ada error bisa di log dan dibalas JSON error 500. Lalu yang terakhir ada tambah layanan dan upload foto. Di sini admin bisa menambah layanan terbaru dan juga memvalidasi nama dan harga wajib, sedangkan untuk image harus format gambar tertentu dan maksimal 2 MB. Dan data layanan saya susun sesuai dengan unit yang saya set, yaitu per kilo. Kalau admin upload foto, file bisa disimpan ke storage public folder service dan page bisa disimpan ke database. Setelah create dan admin balik ke halaman sebelumnya dengan pesan sukses, layanan berhasil ditambahkan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada update service atau update nama dan harga. Metode ini fleksibel karena bisa menampilkan sebagian field jika request mengirimkan kode price atau harga akan diperbarui. Jika mengirim name, nama divalidasi dulu lalu disimpan. Setelah disimpan akan dibalikan lagi ke JSON dan menampilkan pesan sukses. Ini cocok untuk update lewat Ajax atau inline edit. Lalu yang terakhir hapus layanan. Ini adalah function hapus layanan atau delete service, di mana kita menggunakan service find or file, dan di sini kita juga dapat menghapus file gambar dari storage supaya storage tidak penuh oleh file yang tidak dipakai. Di sini storage disk public delete service image. Terus kita jalankan service delete dan kita return back ke with dengan message seperti sukses, layanan berhasil dihapus. Itu semua sih dari kami. Semua kontrol juga sudah kami jelaskan dan kita sudah mendemokan aplikasi yang telah kita buat. Mungkin ini akhir kata dari kami. Jika ada kurang dan salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.